Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Al-Mubarakah sebagai tim instruktur desain engineer. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang proyeksi gambar teknik mesin, teman-teman. Jadi biasanya di dalam gambar teknik itu menggunakan proyeksi khusus untuk membaca sebuah gambar teknik. Jadi apa saja proyeksi-proyeksi yang biasa kita temukan? Mari kita masuk ke dalam materinya. Baik teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan belajar tentang proyeksi gambar teknik mesin. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja proyeksi-proyeksi dalam gambar teknik mesin. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu proyeksi. Jadi proyeksi adalah suatu gambar dari sebuah benda pada sebuah bidang tertentu yang disebut bidang proyeksi dengan cara memotong garis-garis yang ditarik dari titik-titik suatu benda yang disebut garis-garis proyektor. Jadi gambar dari suatu benda nyata atau hayal yang dilukiskan berdasarkan garis-garis pandang pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar adalah proyeksi, teman-teman. Nah, ini adalah contoh proyeksi. Jadi proyeksi ini itu untuk menyajikan sebuah benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi dipergunakan dengan cara proyeksi. Inilah fungsi adanya proyeksi, teman-teman. Jadi agar kita bisa melihat benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah proyeksinya, yang ini adalah bendanya, dan ini adalah bidang proyeksinya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke proyeksi yang pertama, yaitu proyeksi piktorial. Jadi proyeksi piktorial itu adalah suatu cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Jadi gambar piktorial itu disebut juga sebagai gambar ilustrasi teknik, teman-teman. Tapi gambar ilustrasi teknik itu belum tentu gambar piktorial, karena gambar piktorial menampilkan wujud benda hanya dengan goresan garis-garis. Sedangkan gambar ilustrasi teknik meliputi gambar hasil seni grafis atau fotografis. Jadi proyeksi piktorial itu dibagi atas 5 jenis, teman-teman. Pertama ada proyeksi isometri, kemudian yang kedua ada proyeksi miring, kemudian yang ketiga ada proyeksi dimetri, kemudian yang keempat ada proyeksi perspektif, dan terakhir ada proyeksi trimetri. Yang pertama adalah proyeksi isometri, teman-teman. Jadi ciri dan syarat proyeksi piktorial isometri yang pertama itu ciri pada sumbunya. Jadi sumbu X dan sumbu Y itu mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar. Dan sudut antara sumbu satu dengan sumbu yang lain itu 120 derajat. Kemudian ciri pada ukurannya. Panjang gambar pada masing-masing sumbu sama dengan panjang benda yang digambarnya. Nah, ini adalah contoh proyeksi isometri, teman-teman. Jadi proyeksi X itu 30 derajat dan sumbu Y, X dan Y itu 30 derajat. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kemudian ada yang proyeksi isometri dengan posisi normal. Nah, posisinya itu normal seperti ini, teman-teman. Di mana X 30 derajat dan Y juga 30 derajat. Dan ini adalah P isometri dengan posisi terbalik. Mana Z-nya kan ini di bawah. Kalau terbalik otomatis Z-nya ada di atas. Y di sini dan X di sini. Kemudian ada proyeksi isometri dengan posisi horizontal. Di mana Z-nya itu berada di sumbu seperti ini, teman-teman. Seperti yang teman lihat di sini. Ini adalah horizontal ya. Ini untuk terbalik dan ini untuk normal. Jadi ada 3 posisi untuk proyeksi isometri. Kemudian selanjutnya ada proyeksi dimetri. Pada proyeksi dimetri terdapat beberapa ciri dan ketentuan yang perlu diketahui. Ciri dan ketentuan tersebut antara lain yang pertama ciri pada sumbunya. Jadi pada sumbu X itu mempunyai sudut 10 derajat, sedangkan pada sumbu Y mempunyai sudut 40 derajat. Di mana ketentuannya ukuran perbandingan skala ukuran pada sumbu X itu 1:1 dan skala pada sumbu Y itu 1:2, sedangkan pada sumbu Z itu 1:1. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, di mana X itu memiliki sudut 10 derajat dan Y itu 40 derajat. Nah, ini maksudnya teman-teman. Nah, ini adalah 10 derajat dan ini 40 derajat. Itu untuk proyeksi dimetri, seperti ini bentuknya. Kemudian selanjutnya ada proyeksi miring. Jadi pada proyeksi miring, sumbu X berhimpit dengan garis horizontal atau mendatar, dan pada sumbu Y
mempunyai sudut 45 derajat dengan garis mendatar. Skala pada proyeksi miring sama dengan skala pada proyeksi dimetri, yaitu pada sumbu X 1:1 dan pada sumbu Y 1:2, sedangkan pada sumbu Z itu 1:1. Jadi proyeksi miring itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama proyeksi miring Cavalier adalah proyeksi yang panjang kedalaman bendanya sama dengan panjang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada proyeksi miring kabinet, adalah proyeksi miring yang panjang kedalaman bendanya diperpendek dengan skala. Nah, ini adalah contoh gambar proyeksi miring, di mana sumbu X itu seperti yang dijelaskan di sini, itu berhimpit dengan garis horizontal. Sedangkan sumbu Y itu memiliki ukuran sudut 45 derajat. Ini ya teman-teman, sumbu Y itu sudut 40 derajat terhadap sumbu X. Ini adalah bentuk untuk contoh gambar proyeksi miring, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada proyeksi trimetri, di mana proyeksi trimetri pada skala pendekatan untuk tiga sisi dan sudutnya itu tidak sama, sehingga pada setiap sisinya memiliki skala perpendekan yang berbeda antara satu sama lain. Jadi dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari ketiganya itu disesuaikan dan secara umum menggunakan perbandingan 10:9:5 atau 6:5:4. Ini adalah contoh gambarnya teman-teman, seperti yang dilihat di sini. Jadi masing-masing ukuran X, Y, dan Z itu berbeda-beda teman-teman. Itu untuk proyeksi trimetri. Kemudian selanjutnya ada proyeksi perspektif, di mana proyeksi perspektif adalah penggambaran pengubahan objek 3 dimensi menjadi objek 2 dimensi, di mana setiap garis proyeksi itu menggambarkan lokasi yang jauh dan ukuran objek. Jadi dalam tampilan perspektif, proyeksi diatur menurut panjang, lebar, dan kedalaman. Seperti yang ini contohnya teman-teman. Jadi proyeksi perspektif ini adalah satu titik hilang. Jadi ada garis panjang dan jauh, di mana hanya ada satu titik yang menjadi titik utamanya. Kemudian yang kedua ada proyeksi perspektif dua titik hilang, seperti ini. Kemudian yang terakhir dan yang ketiga itu proyeksi perspektif 3 titik hilang. Jadi ada 3 jenis. Pertama 1 titik, ini, kemudian 2 titik, dan terakhir 3 titik. Nah, selanjutnya proyeksi ortogonal. Jadi tadi ada 2 jenis proyeksi teman-teman. Yang pertama ada proyeksi piktorial dibagi atas 5 jenis. Kemudian ada proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal ini dibagi atas 2 jenis, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Jadi nanti akan saya jelaskan apa saja perbedaan dari kedua proyeksi ini. Jadi proyeksi ortogonal merupakan salah satu proyeksi pada gambar teknik yang menggambarkan benda 3 dimensi pada suatu bidang datar atau bidang gambar, di mana gambar proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya atau garis-garis yang memproyeksikan benda-benda terhadap bidang proyeksi. Jadi proyeksi ortogonal ini pada umumnya tidak memberikan gambaran lengkap dari benda, hanya satu proyeksi saja teman-teman. Oleh karena itu dia ambil beberapa bidang proyeksi saja. Ini adalah contoh proyeksi ortogonal sebuah titik, di mana ini adalah proyektornya, ini adalah bidang proyeksi, dan proyeksinya yang ini teman-teman, titik A. Nah, ini untuk proyeksi ortogonal sebuah bidang ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah bidang ABCD atau yang diproyeksikan. Kemudian adalah proyeksinya, dan ini adalah proyektornya. Sejajar dengan proyeksi. Jadi bidang-bidang proyeksi itu ada 3, di mana suatu ruang itu dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh 3 bidang teman-teman. Yang pertama bidang depan ini, kemudian bidang vertikal yang ini, dan terakhir bidang horizontal. Dan ruang ini itu dibatasi dengan 4 ruang yang biasa disebut dengan kuadran teman-teman. Ini adalah ruang 1 atau kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita masuk ke jenis-jenis proyeksi ortogonal. Yang pertama ada proyeksi Eropa. Jadi proyeksi Eropa adalah proyeksi yang posisi proyek dan arah garis pandangannya itu terbalik teman-teman. Jadi proyeksi Eropa ini sering juga disebut sebagai proyeksi kuadran 1 atau proyeksi sudut pertama. Prinsip dasar proyeksi kuadran 1 ialah benda digambarkan pada bidang proyeksi tersebut disusun ke arah belakang benda. Nah, ini contohnya.
Jadi proyeksi di kuadran 1 itu adalah proyeksi Eropa, di mana A ini adalah titik kuadran 1, teman-teman. Kemudian AD adalah proyeksi titik A terhadap bidang D atau depan. Dan di sini ada AV, proyeksi titik A terhadap di bidang V, vertikal. Dan terakhir ada AH, proyeksi titik A di bidang H atau horizontal. Nah, ini adalah contoh proyeksi Eropa ya teman-teman. Jadi bila ketiga bidang saling tegak lurus tersebut dibuka, maka sumbu X dan sumbu Y itu sebagai sumbu putarnya. Dan sumbu Z, ini adalah sumbu Z teman-teman, merupakan sumbu yang dibuka atau dipisah. Jadi ini sumbu yang dibuka atau dipisah. Jadi untuk proyeksi Eropa yang digunakan adalah bidang ini, dan ini teman-teman. Jadi ini adalah contohnya penampilan gambar proyeksi Eropa, di mana pandangan samping kanan sebelah sini itu vertikal, pandangan depan dan pandangan atas itu horizontal. Ini adalah contoh proyeksi Eropa teman-teman. Jadi pandangan sampingnya itu berada di sini, pandangan depannya berada di sini, dan pandangan atasnya berada di sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, ini adalah contoh proyeksi Eropa. Ini pandangan samping, pandangan depan, dan pandangan atas. Nah, ini adalah simbol proyeksi Eropa, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Jadi proyeksi Eropa itu simbolnya seperti ini, di mana lingkarannya itu berada di sebelah kanan. Nah, terus benda ini berada di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya ada proyeksi Amerika. Jadi proyeksi Amerika adalah proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Jadi proyeksi Amerika sering juga disebut sebagai proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Nah, prinsip dasar proyeksi kuadran 3 ialah benda digambarkan pada bidang proyek yang berada di depan benda, dan bidang-bidang proyeksi tersebut disusun atau dibuka ke arah depan benda. Ini contohnya. Jadi proyeksi kuadran 3 itu atau proyeksi Amerika itu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah bidang H horizontal, ini adalah bidang D depan, dan ini bidang V vertikal. Ini adalah contoh pandangan proyeksi Amerika. Nah, ini kalian bisa lihat, ini pandangan atasnya berada di sini, pandangan depannya berada di sini, dan pandangan samping kanan berada di sini. Nanti akan saya lihatkan perbedaannya antara pandangan Amerika dan Eropa. Nah, ini juga sama, pandangan atas di sini, depan dan kanan atau samping. Nah, simbol proyeksi Amerika itu seperti ini teman-teman. Kalau simbol proyeksi Eropa tadi itu lingkarannya berada di kanan, sedangkan simbol proyeksi Amerika itu lingkarannya berada di kiri. Nah, ini perbedaan dari pandangan Amerika dan Eropa teman-teman. Jadi pandangan atasnya itu berada di sini, pandangan depan dan pandangan samping. Sedangkan Eropa itu berada di sini teman-teman, pandangan sampingnya di sini, ini pandangan depan dan pandangan atas. Nah, untuk keuntungan proyeksi Amerika dibanding proyeksi Eropa, kenapa? Karena biasanya kebanyakan orang menggunakan proyeksi Amerika dibanding proyeksi Eropa, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, dari gambar, bentuk benda dapat langsung dibayangkan dengan pandangan depan sebagai patokan dan bendanya muncul seperti aslinya. Nah, ini kenapa Amerika itu lebih diuntukkan dibanding Eropa. Karena kita bisa langsung membayangkan bendanya teman-teman. Jadi seperti sini, seperti gambar ini. Pandangan atasnya berada di sini. Jadi kita bisa langsung membayangkan ini adalah pandangan atas. Karena langsung sejajar dengan benda kerjanya. Kemudian ini pandangan depan, dan pandangan samping. Sedangkan pandangan Eropa itu seperti ini teman-teman. Jadi kita pusing, apalagi untuk yang pemula, pasti pusing untuk melihat dari pandangan Eropa, di mana pandangan depannya berada di sini. Nah, ini adalah pandangan depannya, pandangan kanan, dan pandangan atas. Jadi sangat berbeda kan teman-teman antara pandangan Amerika dan Eropa. Kemudian selanjutnya, gambarnya itu mudah dibaca karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain itu dekat. Selanjutnya ada pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Oleh karena itu, mudah untuk memberi ukuran-ukurannya dan tidak mungkin terjadi salah pembacaan ukuran teman-teman. Dan terakhir, dengan proyeksi Amerika,
mudah memberi pandangan tambahan atau pandangan setempat. Jadi itulah mengapa kebanyakan orang menggunakan proyeksi Amerika dibanding proyeksi Eropa. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai proyeksi. Jadi kalian jangan lupa tadi dibagi atas 2 proyeksi. Kalian bisa belajar dengan baik-baik di sini tentang proyeksi, karena proyeksi ini adalah hal pertama yang harus diketahui sebelum membaca gambar teknik, teman-teman. Agar kita bisa tahu gambar teknik ini itu pandangannya Eropa apa Amerika. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proyeksi gambar teknik mesin. Jadi saya harap teman-teman bisa belajar dengan baik tentang proyeksi gambar teknik mesin ini dan bisa memahami proyeksi mana yang harus digunakan dan bagaimana cara menggunakan proyeksi tersebut. Saya Muhammad Amar Al-Mubaraka sebagai tim instruktur desain engineer. Mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.